Perkenalkan, nama saya Sinta Christine, NIM 1910416843. Di sini saya akan menjawab UTS Manajemen Operasi 2, dosen pengampu Adi Mursalin SEMM. Studi kasus 1, diketahui masalah penugasan produksi kue perusahaan Sipoko yang mana dibantu oleh 4 karyawan, diantaranya Paijah, Wanto, dan Wanti, yang akan diberdayakan di bagian adonan, memasak, memotong atau membentuk, dan mengemas, dengan rincian upah per hari 1.000 sebagai berikut. Karyawan Paijah, Wanti, Wanto. Pekerjaan adonan, memasak, memotong, mengemas. Paijah 65, 50, 60, 70, Paijah 55, 45, 60, 55, Wanti 50, 60, 75, 70, Wanto 40, 55, 65, 60. Tentukan pengalokasian optimal pekerjaan ke karyawan agar diperoleh biaya upah paling murah. Selesaikan masalah penugasan di atas menggunakan metode Hungarian. Langkah 1. Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakannya untuk mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. Dengan langkah ini maka diperoleh hasil sebelum Paijah 65, 50, 60, 70, Paijah 55, 45, 60, 55, Wanto 50, 60, 75, 70, Wanti 40, 55, 65, 60. Sesudah Paijah 15, 0, 10, 20, Paijah 10, 0, 15, 10, Wanto 0, 10, 25, 20, Wanti 0, 15, 25, 20. Studi kasus 2. Seorang manajer pemasaran ingin mendapatkan 4 orang salesman yang di 4 daerah pemasaran produknya. Penempatan salesman tersebut didasarkan pada problem nilai keuntungan yang diperkirakan akan diperoleh oleh setiap salesman di setiap daerah pemasaran berdasarkan prestasi kerja mereka saat ini dan pengenalan terhadap masing-masing daerah pemasaran tersebut. Bila data perolehan keuntungan dari setiap salesman di setiap daerah pemasaran seperti yang terjadi pada tabel 1, tentukan penugasan salesman yang harus dibuat oleh sang manajer agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Lokasi atau salesman 1, salesman 2, salesman 3, salesman 4, lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4. Pada salesman 1, lokasi 1 1.000, lokasi 2 900, lokasi 3 1.100, lokasi 4 900. Salesman 2, lokasi 1 1.100, lokasi 2 1.000, lokasi 3 950, lokasi 4 950. Salesman 3, lokasi 1 1.050, lokasi 2 150, lokasi 3 900, lokasi 4 1.500. Salesman 4, lokasi 1 1.150, lokasi 2 1.000, lokasi 3 950, lokasi 4 1.000. Jawabannya, tujuan yang ingin dicapai dalam penugasan salesman di atas adalah diperolehnya keuntungan yang maksimal, sehingga masalah ini tergolong dalam masalah maksimasi. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan metode Hungarian adalah menentukan nilai terbesar dari setiap baris yang hasil sebagai berikut. Baris 1 1.100, baris kedua 1.100, baris ketiga 1.050, baris keempat 1.150. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai keuntungan pada baris 1 dikurangkan dari 1.100, baris 2 dikurangkan dari 1.100, baris 3 dikurangkan 1.050, dan baris keempat dikurangkan dari 1.150. Hasil perhitungan langkah pertama ini dapat dilihat pada tabel 1 sebagai berikut. Tabel 1 hasil unggahan pertama. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4. Salesman 1 pada lokasi 1 100, lokasi 2 200, lokasi 3 0, lokasi 4 200. Salesman 2 pada lokasi 1 0, lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 150. Salesman 3 lokasi 1 0,
lokasi 2 100, lokasi 3 150, lokasi 4 0, Salesman 4, lokasi 1 0, lokasi 2 150, lokasi 3 200, lokasi 4 150. Selanjutnya diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai 0. Ternyata pada tabel 2 terlihat bahwa kolom 2 belum mempunyai nilai 0, sehingga perlu ditentukan nilai terkecil dari kolom tersebut, yaitu 100. Setiap nilai pada kolom 2 dikurangkan dengan 100 sehingga diperoleh hasil seperti pada tabel 2. Tabel 2, tabel akhir atau optimum. Tabel atau salesman. Lokasi 1, lokasi 2, lokasi 3, lokasi 4. Salesman 1, lokasi 1 100, lokasi 2 100, lokasi 3 0, lokasi 4 200. Salesman 2, lokasi 1 0, lokasi 2 0, lokasi 3 150, lokasi 4 150. Salesman 3, lokasi 1 0, lokasi 2 0, lokasi 3 150, lokasi 4 0. Salesman 4, lokasi 1 0, lokasi 2 50, lokasi 3 200, lokasi 4 150. Sekarang dilihat apakah ada 4 nilai 0 pada tabel 3 tabel 2, di mana keempat-empatnya berada pada baris dan kolom yang berbeda. Ternyata ada, sehingga tabel 3 dapat dinyatakan sebagai tabel optimal. Sebagai langkah terakhir adalah penentuan penugasan salesman ke daerah pemasaran berdasarkan pada nilai-nilai 0 tadi, dimulai dengan jumlah nilai 01, yaitu baris 1 dan baris 4, yang berarti salesman 1 ditempatkan di daerah pemasaran 3, salesman 4 ditempatkan di daerah pemasaran 1. Untuk baris 2 terdapat 2 nilai 0, tetapi karena daerah pemasaran 1 telah diberi kepada salesman 4, maka salesman 2 ditempatkan di daerah pemasaran 2, dan yang terakhir salesman 3 ditempatkan di daerah pemasaran 4. Berdasarkan penugasan yang dibuat di atas, maka nilai keuntungan yang akan diperoleh adalah sebesar 1100 ditambah 100 ditambah 1050 ditambah 1150, hasilnya 4300. Soal teori. Soal pertama, apa peramalan itu? Jawabannya, peramalan ialah suatu metode penjabaran perhitungan yang dijalankan dengan strategi kualitatif maupun kuantitatif untuk berspekulasi peristiwa di masa depan dengan memakai acuan dan data di masa lalu. Soal kedua, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis peramalan. Jawabannya 1. Berdasarkan horizon waktu. Terdapat beberapa jenis bagian antara lain peramalan jangka panjang, peramalan jangka menengah, peramalan jangka pendek. Kedua, berdasarkan fungsi dan penjadwalan operasi di masa depan. Terdapat beberapa jenis bagian antara lain peramalan ekonomi, peramalan teknologi, peramalan jenis data ramalan yang dirangkai. Keempat, berdasarkan sifat penyusunannya. Terdapat beberapa jenis bagian antara lain 1. Peramalan subjektif, 2. Peramalan objektif. Soal ketiga, mengapa strategi peramalan sangat urgen atau penting bagi pemasaran? Jawabannya 1. Memberi arah jangka panjang yang akan dituju. 2. Membantu perusahaan atau organisasi beradaptasi pada perusahaan-perusahaan yang terjadi. Ketiga, membuat suatu perusahaan atau organisasi menjadi lebih aktif. 4. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu perusahaan agar organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko. 6. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi. 6. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi. 7. Keterlibatan karyawan dalam perubahan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya. 8. Kegiatan pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan atau organisasi tersebut untuk mencegah munculnya masalah di masa mendatang. Soal keempat, jelaskan pendekatan peramalan yang digunakan. Jawabannya, peramalan atau forecasting merupakan bagian terpenting bagi setiap perusahaan ataupun organisasi bisnis dalam setiap pengambilan keputusan manajemen. Peramalan itu sendiri bisa menjadi dasar bagi perencanaan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang suatu perusahaan. Di dalam sebuah peramalan atau forecasting dibutuhkan sedikit mungkin kesalahan atau error di dalamnya. Soal kelima, jelaskan 8 tahap dalam melakukan peramalan. Jawabannya 1. Menentukan tujuan dari peramalan. 2. Memilih item independen demand yang akan diramalkan. 3. Menentukan horizon
waktu dari peramal jangka pendek, menengah, atau panjang. 4. Memilih model-model peramalan. 5. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan. 6. Validasi model peramalan. 7. Membuat peramalan. 8. Implementasi hasil-hasil peramalan. Sekian jawaban UTS Manajemen Operasi dari saya. Saya Sinta Christine. Saya ucapkan terima kasih.